Yang Yesus asli itu yang manusia, yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, yang tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, yang tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, yang tidak pernah mengajarkan ke gereja, yang tidak pernah mengajarkan makan babi, yang tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, yang tidak pernah mengajarkan mengkitabkan kitab perjanjian baru. Itu Yesus asli. Dia adalah manusia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Betul sekali. Yang mati itu Mesias palsu. Yang tadinya bukan Mesias tapi begitu Mesias, dia mati, keluar dari kubur, dia dilantik menjadi Mesiasnya angkatan jahat. Bang, aku tanya bang. Iya. Kalau memang Mesias palsu yang mati, yang bangkit itu, anak siapa dia? Tunjukkan sama aku datanya. Anak iblis dia bang. Loh, Di dalam masa Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. Yang saya tanya, siapa nama Yesus yang palsu itu? Yohanes 6 nomor 70. Karena Anda mengatakan seperti itu loh. Yohanes 6 nomor 70. Anak siapa dia? Siapa nama bapaknya? Anak iblis siapa? bang, anak iblis. Anak iblis. Nggak Bukankah masuk aku akal. yang memilih? Nyambung. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang iblis itu bang? Yudas. Yudas tuh pintar. Abang ini pintar. Sedikit lagi meninggalkan agama yang tidak memintarkan orang, mencerdaskan orang. Jadi yang iblis itu, yang itu. Iblis anaknya iblis. Iblis bapaknya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, menurut Iblislah yang menjadi bapakmu. narasi, Dan menurut kamu- narasi ya. Abang, Yudas itu anaknya Yesus palsu, gitu. Itu Iya, bapaknya. dia anak iblis. Betul. Salah. Saya Oh, enggak bantah bisa. itu. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Posisi lah. Keturunanmu. Keturunan siapa? Iblis. Berarti iblis punya keturunan kan? Betul? Iblis itu kelihatan nggak? Enggak kelihatan iblis itu. Tapi Waktu bangkit dari Yesus itu terlihat atau tidak? tidak, yang terlihat itu jasad manusia. Manusia yang sudah kesurupan iblis. Manusia yang sudah memakai tubuh manusia menjadi manusia. Tubuh siapa dipakainya? Tubuh Yudas, Bang. Keluar dari kubur. Yang disalib siapa? Yudas. Mana datanya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk Elohim siapa? Yudas. Mantap sekali ya bang. Asyhadu. Nggak bisa bang. Nggak ada. Orang cuma bercanda kok, takutan. Mana mau iblis itu bersyahadat?
Tadi Anda mengatakan bukan Jangan bahwa yang berkhianat, bahwa yang makan suap Yudas, yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung di tiang salib ini yang dikutuk atau yang diberkati? Jangan bilang saya itu iblis, Bang. Kalau kenyataan Saya tidak mengatakan abang iblis. Saya bahkan Yudas pun saya tidak katakan iblis. Saya katakan yang keluar dari kubur itu adalah sosok anak manusia yang sudah kerasukan iblis. Tidak ada manusia itu iblis, nggak ada, Bang. Tapi manusia bisa lebih daripada iblis. Bila mana? Dia kerasukan iblis. Itu. Coba Anda lihat di Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20. Ada orang yang tadinya tidak menyembah Yesus. Tapi begitu kerasukan iblis, dia tiba-tiba menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena kerasukan iblis. Coba Anda baca. Jelas itu tertulis dalam kitab saudara. Jadi kalau kita berpedoman pada keadaan itu, maka orang-orang Kristen hari ini yang menyembah Kristus itu adalah orang-orang kerasukan iblis. Kok bisa, Bang Suma? Yes. Karena anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Kristus? Ya, iblis. Sederhana, saudaraku. Ada nggak Bapak Elohim memerintahkan manusia menyembah Kristus? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Lalu kumpulan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dapat perintah dari mana menyembah Kristus? Jawabannya ada dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Menyembah Kristus bukan keinginan Elohim. Menyembah Kristus bukan keinginan anak Maria. Menyembah Kristus adalah keinginan makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun. Sederhana bukan? Berarti hebat juga namanya Yudas ini ya, mati hidup lagi, bangkit ya. Karena apa? Yesus sudah nubuatkan, Bang. Yesus sudah nubuatkan. Matius 12 nomor 38. Yesus nubuatkan, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab angkatan jahat tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari keempat dia, hari ketiga dia bangkit. Anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jangan abang pintar itu menuduh Yesus itu iblis, Bang. Jangan. Ingat aku dulu, Bang, pernah saya tonton itu ceramahnya saudara kita yang sudah meninggal, Yahya Waloni. Kalau memang Yesus itu Tuhan, biar habis ceramah aku, mati aku, biar dicabut nyawaku. Tapi kata-kata itu semua doa. Jangan kita tuduh dia itu iblis, Bang. Ya. Ingat aku ceramahnya itu. Ya. Iya, tanpa dia berdoa seperti itu, semua orang manusia akan mati. Sama seperti untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, maka lihatlah saudara sabar, dia akan mati. Nah, Anda akan mati nggak? Mati. Berarti itu bukti bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang betul. Bukan begitu. Itu, Bang. Matinya itu kata-kata dia. Oh tidak. Sekalipun orang tidak berkata-kata, yang namanya manusia pasti mati. Yang lucu untuk membuktikan, dengar. Yang lucu untuk membuktikan, dengarkan, Bang. Yang nggak mati siapa? Dengarkan, Bang. Bilang itu, Bang. Dengarkan bukti bahwa Kristen itu bukan agama yang benar, bukan pengikut Tuhan yang benar. Anda coba lihat bagaimana ketika saudara didoktrin dengan dogma bahwasanya Adam itu adalah orang yang mewariskan dosa kepada anak manusia, kepada keturunannya, dan upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, dia menebus maut itu. Tapi faktanya kalian tetap aja mati. Kan sudah ditebus kematian itu. Harusnya kalau ditanya, apa bukti bahwa Adam mewariskan dosa? Buktinya manusia bermatian. Ya sudah, kalau dia sudah ditebus berarti manusia tak mati lagi. Buktinya Kristen masih bermatian.
Ini bukti kebohongan. Itu baru bohong. Kalau guru saya, Ustadz Hewan ini meninggal, ya memang sudah dinyatakan dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka akan hidup hanya 120 tahun saja. Meskipun dalil itu ya error. Jadi manusia semua akan mati. Yang salah konsep Kristen. Yesus datang menebus dosa. Dosa adalah sengat maut. Upah dosa adalah kematian. Artinya ketika Yesus mati di atas salib, itu sudah ditebus. Tapi kenapa kalian masih bermatian? Apa yang ditebus? Gak ada yang ditebus kalau begitu. Sempit kali pikiranmu, Bang. Lo bukan sempit. Sekarang begini, Anda punya utang, ditebus sama Bang Goto di Pegadaian. Katanya, masih datang gak Pegadaian menagih? Enggak. Karena sudah dibayar, sudah ditebus sama Bang Goto. Tapi faktanya, begitu Bang Goto pergi, penagih masih datang ke Anda. Berarti itu bohong, itu bullshit. Kata-kata daripada Bang Goto itu nggak benar. Konsep dari Bang Goto itu bohong, bullshit. Faktanya Anda masih ditagih. Hei saudara sabar, kalau Anda tidak bayar, kulkasnya gue tarik hari ini. Katanya Bang Goto sudah menebus maut. Katanya Bang Goto sudah menebus kematian dosa waris dari Adam. Faktanya masih meninggal juga nih orang Kristen ini. Itulah bukti bahwa agama Anda adalah agama bullshit, agama irrasional, agama yang tidak masuk akal, tapi hanya agama akal-akalan. Mengalahkan maut, kematian. Mengalahkan maut artinya pengikutnya yang percaya kepadanya kudu tidak mengalami maut. Ayo, faktanya bermatian. Paus baru-baru meninggal. Ayo, mana? Kamu Katanya ditebus maut, mana? Mencari kemenangan sendiri namanya itu, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masa pengertianmu itu kamu kelincir Alkitab itu manusia tidak mati karena Yesus sudah menebusnya. Kan enggak logis, enggak logis itu, Bang. Barang siapa yang percaya dia tidak akan mengalami maut, tetapi dia akan hidup kekal. Tahu Anda ngerti hidup pengertian kekal? itu? Ya, coba jelaskan hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa, Bang? Saya tanya Mengalami dulu sama kematian. Oke, Bang, dengar dulu. Hidup kita ini sebenarnya mana lebih kekal? Hidup di dunia ini atau hidup di akhirat? Jelas hidup di akhirat, Bang. Makanya hidup benar di dunia ini, gunakan akal. Itu yang dimaksud dia itu, Bang. Yang hidup di akhirat, bukan hidup di dunia. Oke. Sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Ya kami lah. Yesus ya, kami maksudnya apa kami? Kami maksudnya apa itu? Patuh kepada perintah dia, tidak boleh mana perintahnya ibadah minggu, coba buktikan ke saya perintahnya ibadah minggu mana? Perintahnya menyembah dia mana? Buktikan ke saya. Ada enggak? Ada enggak? Makanya untuk membuktikan bahwa yang bangkit keluar dari kubur itu adalah Yesus atau bukan Yesus, tunjukkan mana perintahnya untuk mengibadahi Kristus. Ada enggak? Untuk membuktikan itu adalah Yesus anak Maria atau bukan, tunjukkan kepada saya. Mana buktinya? Perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Ada yang komen di bawah ini. Kamu juga menuhankan batu, Bang, mencium batu. Apa itu kelebihannya itu? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyembah tai sapi gitu? Bukan, Bang. Muslim. Itu buktinya. Mereka diajarkan di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah Trinitas. Satu ekor dalam 3 pribadi. Kulit, daging, dan tai. Bakarlah di luar kemah. Itulah penebus dosa. Berarti kalau Anda mengatakan orang Islam itu menyembah batu, berarti orang Yahudi Anda katakan dia menyembah tai sapi. Apakah itu tidak batil? Itu batil, Bang. Lebih lagi, Bang, lagi Anda menuhankan batu itu, menciumnya, menyembah dia. Mencium batu kok menyembah batu, abangku? Gimana ceritanya? Mencium HP berarti menyembah HP. Gimana ceritanya? Bang, tapi apa itu nggak salah itu? Tidak salah. Batu itu habis uang. Apa yang hanya mencium batu? Kenapa nggak dicium batu di Indonesia? Ini tak ajarin. Kan batu di Indonesia banyak. Tak ajarin.
Ketika Ya. ketika Anda mengangkat batu ke mobil, satu truk Anda angkat, Anda bisa mendapatkan uang. Angkatlah batu itu ke mobil truk 2 kubik, maka Anda akan mendapatkan duit 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu yang memberikan Anda duit 1 juta? Itu namanya kerja, Bang. Nah, itu sama. Ciumlah, itu pekerjaan. Ciumlah, usaplah, itu pekerjaan. Itu aku gini, Bang, supaya Di mana jangan- dalilnya? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Biar ku bantu Anda. Di mana dalilnya batu menghapus supaya dosa? jangan Di mana jauh-jauh. dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana? Ya Anda sendiri kan mengatakan seperti Ya, itu. Anda ngarang cerita berarti. Anda ngarang Ya, cerita. gini, Bang. Anda Bang. ngarang cerita berarti. Bang, tujuannya dicium batu itu apa? Perintah. Perintah siapa? Tujuannya diangkat batu itu sama. Tujuannya Bukan, angkat bukan batu itu diangkat, apa? Bang. Perintah. Jangan kasih perintah, Bang. Kalau tujuan kalau tujuan Anda tujuan kamu ke sana, ya? Apa tujuannya? menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dosa Perintah dihapuskan. siapa? Perintah siapa, Bang? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan datanya, Bang. Al-Quran Bahwa surah dia- Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabiku Muhammad. Mencium batu. Ya salah satunya puasa, Berarti- zakat, Berarti berinfak, batu menghapus jihad. dosa. Berarti Bukan begitu. batu menghapus Batu dosa. menghapus dosa. Tapi Perintah, kamu bilang, perintah ikutilah sama ketika perintah Nabi ini Muhammad. Kristen kalau bahas Islam itu Ikuti- pintar sekali, ngototnya minta ampun. Ngototnya minta ampun. Sekarang begini saudara, kalau ada perintah angkatlah batu itu karena batu itu menghasilkan uang. Itu namanya kerja. Kan bukan Nah, Allah tadi yang menyuruh. tadi pergi ke sana mengusap batu itu bukan kerja. Tapi kamu bilang perintah Allah menghapus dosa. Ya memang perintahnya. Memang perintahnya berhaji. Saya tanya, Bang. Berhaji bagi yang mampu. Saya Memang angkat perintah. batu. Saya angkat batu ke mobil 2 kubik digaji saya 1 juta. Apakah itu Nah, menghapus pertanyaan dosa? saya. Pertanyaan Enggak, saya, apakah apakah itu batu itu dosa? yang Pertanyaan Apakah itu saya menghapus saudara. dosa? Pertanyaan Nah. saya. Berat. Pertanyaan saya, saudara-saudara. apakah batu itu yang memberikan Anda uang? Betul. Batu yang memberikan Anda uang? Kan namanya kerja, gaji upah. Yang memberikan Anda Upah. duit, batu. Upah. Masa Yang memberikan kamu, Anda upah, yang Masa memberikan nggak Anda bisa? upah batu. masa nggak bisa kamu bedakan pekerjaan? Yang memberikan Anda upah batu. Saudara, Aduh, Bang. yang memberikan Anda upah itu batu. Macet. Macet. Terlalu tinggi materinya. Bukan Masih begitu. kembali ke tema tadi. Karena kamu terlalu bilang tinggi. begitu. Saudara, Masa saudara, batu saudara, menghapus dosa? Aneh, saudara, Bang. toh tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk mengikuti kami. Ikutilah kami untuk siarar sana. Enggak ada perintah. Yang ada perintahnya, ikutlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini, toh kami tidak memaksa Anda untuk mencium batu. Iya, Tapi bukan kalau di aku- agama Anda wajib hukumnya menjadi pengikut Kristus. bukan itu yang kutanya tadi. Sekarang pertanyaan saya, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Kristus mana? Jadi menghapus dosa Macet. ya, biar tahu aku Bang. Macet internasional. Mencium- Macet mencium batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, Macet. ya. Macet internasional. Macet saudara, berat saudara. Masa menghapus dosa? Oke, kita anggap tidak sanggup. Teman-teman, kita turunkan beliau. Bukan, enggak masuk itu Bang. Masuk. Iya, silakan. Silakan dengan Batu pemahaman menghapus saudara, dosa. tidak ada kewajiban kami untuk membuat Anda waras. Nggak ada, kami nggak punya kewajiban untuk membuat saudara waras. Anda mau gila permanen, silakan, tidak ada paksaan. Oke? Silakan aja Anda gila.
La 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 la. Yang penting Anda ternyata Anda sanggup untuk menjelaskan ke kami Kristus mana yang harus kita ikuti. Halo Bang Juma. Halo saudara. Kenapa diturunkan? Assalamualaikum, aku di bawah. Kenapa diturunkan sabarnya Bang Juma? Iya, karena dia bahlul. Bahlulnya berlebihan. Aku izin di bawah Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, iya Dinda. Kenapa Oke, thank diturunkan you, Bang Dinda. sabarnya? Karena bahlulnya berlebihan. Nah, kan udah aku bilang. Bahlulnya berlebihan. Kalau Anda pun bahlulnya berlebihan juga saya turunkan. Orang bodoh, kalau dia masih mau belajar itu masih mending. Tapi kalau orang bodoh sombong, saya paling anti. Oke saudara? Orang bahlul, sombong, saya nggak suka. Mending saya diskusi dengan 1000 orang bodoh, tapi mereka mau belajar daripada 1 ekor makhluk bodoh yang sombong. Itu prinsip. Itu prinsip. Kenapa saya ogah diskusi sama Edis? Karena dia bodoh. Gitu. Tapi perumpamaan Bang Juma nggak pas. Kenapa nggak pas, Bang? Kenapa Mbak nggak pas? Ya, Abang bilang Apa tuh? tadi angkat batu. Nah, Oh, sekarang saya kan angkat batu mengambilkan itu 2 perumpamaan. kubik. Maka saya berikan. Saudara, saya kan mengambilkan Jadi, perumpamaan tadi. Gini loh Bang Juma, dengar Bang Juma. Di Keluaran 29 nomor 14, Iya, ambillah, perumpamaan. ambillah, itu kan perintah. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, bakarlah. Itu kan perintah. Sekarang pertanyaannya, Maksud saya apakah gini tai loh. sapi yang menghapuskan Maksud dosa? Maksud saya gini Betul. loh Bang Juma. Hmm. Abang buat perumpamaan. Angkat batu. Iya. Terus abang Angkat bilang batu, abang dapat duit. cium batu. Kan udah jauh. Nah, sekarang udah kalau- jauh beda. kalau Bang. dia udah angkat jauh beda. Udah jauh beda. Udah jauh beda Bang. Kalau kita pergi ke Arab nyium batu, kita ngeluaran duit. Kan bukan Ya. bukan dapat duit. Oke. Jadi itu udah nggak Tapi nyambung perumpamaannya itu Bang. Tapi Nah. dapat apa? Dapat apa kalau kita kemudian ke sana? Dapat upah berupa apa? Sama-sama dapat upah kan? Sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah. Nah, kalau Anda tidak bisa paham itu karena IQ Anda rendah, masuk ke dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah taiknya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosamu. Sama itu. Pertanyaannya sama. Apakah tai sapi itu menghapus dosa? Ayo, ambillah, ciumlah, usaplah batu tersebut. Itu perintah. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Berarti tai sapi nebus dosa gitu. Berarti tai sapi ini yang menghapuskan dosa. Atau dia yang memerintahkan dia menghapus dosa. Kamu angkat, kamu bakar, kamu usap. Kapan kamu usap batu itu, aku hapuskan dosamu. Bakar tai sapi itu. Kapan kau bakar tai sapi itu, aku hapuskan dosamu. Atau Anda ingin berpikir, tai sapi yang menghapus dosa gitu. Makanya Islam itu butuh ini Bang. Untuk jadi Islam butuh ini. Pertanyaan saya sama Anda, Keluaran 29:14, apakah tai sapi menghapus dosa? Gini loh Bang Juma. Sekarang bedanya Apalagi? kalau orang Muslim disuruh kalau orang umat Putus-putus Bang suaranya Bang. Putus-putus suaranya. menurut gimana? Jaringan Anda, jaringannya Bang. Jaringannya abang ini. Jaringan saudara gangguan. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Nggak bisa jaringannya beliau. Ayo naik lagi ke atas teman-teman. Jangan kaburkan tema.
Tema yang bagus aja yang kita bahas. Kami tidak mengajak kalian untuk ziarah di Mekah. Enggak kami ajak. Yang berakal aja, yang mau silakan. Tapi di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada perintah untuk menjadikan. Sebelum sama kalian, yaitu menyembah kepada Kristus, ajarkan kami dulu Kristus yang mana yang harus kita ikuti. Karena perintah dalam Al-Quran, wala taqfu, itu perintah. Jangan kamu mengikuti sesuatu ma laysa laka bihi ilmu, sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristen, ibadah joget-joget 1 kali seminggu, tidak ada yang haram dalam agamanya, semua dihalalkan, semua boleh, mati masuk surga. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita ikut Kristus yang mana? Kalau Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, gak pernah. Jadi Kristus yang mana yang kita mau ikutin ini? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, itu siapa? Kristus yang mana itu yang harus kita ikuti? Silakan, saudara penyebar berita baik. Aku mau bertanya dulu Juma, boleh nggak? Bertanya, ya silakan. Kalau mau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat ya? Iya, betul. Itu pasti ya, artinya itu kita kunci ya? Iya, benar. Betul kan? Sekarang kita tanya, bagaimana baginda membacakan kalimat syahadat itu? Bagaimana baginda membacakan syahadat? Setiap hari, di setiap saat dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari. Tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah saksi Allah gitu. Dan Muhammad yang adalah saya, utusan Allah. Betul itu. Oh gitu. Ya iya bahwa dong. Saya mungkin mana lagi? Utusan Tuhan. Yes, betul. Wah, berarti beda syahadatmu dengan syahadatnya Muhammad. Oh tidak dong. Beliau mempersaksikan. Beliau mempersaksikan siapa? Beliau mempersaksikan siapa? Oknum lain atau dirinya? Sekarang dua kalimat syahadat kamu gimana? Beliau mempersaksikan siapa? Dirinya atau oknum lain? Dirinya kan? Dirinya. Kami mempersaksikan siapa? Diri kami atau diri beliau? Berarti 2 kalimat syahadatmu sama dia berbeda. Berarti tidak sah. Dia. Udahlah. IQ-mu rendah. Jawab dulu itu. IQ-mu rendah, kawan. Rendah, IQ-mu rendah. Bagaimana? Mau bahas Kristus atau Anda mau turun? Nah, kalau tidak ada kemampuan, dibawa aja, teman. Saya butuh Kristen yang cerdas untuk memberikan penjelasan edukasi kepada umat Islam yang ingin kalian Kristenkan. Kristus mana yang akan kita ikuti kalau kami menjadi Kristen? Jawab. Yang jelas bukan Kristus yang ada dalam Al-Quran. Yang jelas adalah Yesus yang ada dalam Yesus yang ada dalam yang lain. Yang jelas bukan Yesus dalam Al-Quran, tapi Yesus yang Iya memang bukan itu, bukan. Memang kalau Kristus yang ada dalam Al-Quran ya jadi Islam, ngapain jadi Kristen? Coba sedikit pakai ini apa kawan? Kami diajak menjadi Kristen, bukan menjadi Islam. Siap dulu, kamu jangan. Iya, kami diajak menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yesuslah yang benar. Oke, kami ikuti. Sekarang sebelum kami masuk ke situ, kami mau bertanya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Yesus yang lari ke Islam pula ente. Yesus yang lahir di kandang domba. Kristus yang lahir di kandang domba. Berarti manusia.
Berarti Kristus manusia. Hei. Berarti Kristus yang manusia yang kita ikuti. Berarti kita diajak untuk menyembah kepada manusia, gitu. Jadi Yesus yang penuh dia natur. Hah? Keringat dingin saya jadinya, weh. Serius. Yang natur kemanusiaannya mati untuk dosa dia. Nah, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Kristus yang lahir di kandang binatang itu ada sisi keilahiannya. Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan seperti itu. Fakta ya. Enggak, saya enggak butuh surat kabar. Saya butuh kalau bukan Elohim, Yesus itu sendiri. Gospel yang mengajarkan saya bahwa Yesus. Saya tidak mau kalau surat kabar, ngapain? Saya mau apakah Yesus Kristus sendiri yang ngajarin atau Elohim sendiri yang ngajarin atau wartawan? Betul, Yesus mengatakan siapa yang ngajarin? Dia anak Allah dan dia anak manusia. Berarti dia punya dua sisi. Yesus mengatakan, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya pengakuan Yesus dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah, Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan itu. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana? Saya bertanya, di mana? Di mana? Di mana? Kenapa sampai Tuhan Yesus di mana Yesus mengaku dirinya? Saya tanya, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Di mana? Ayo. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Tunjukkan ke saya dalilnya. Jadi gini. Ya, tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Cuman ngomong terus. Saya tidak butuh congormu. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh congor. Sudah 2000 tahun congor kalian kemana-mana. 2000 tahun. 2000 tahun congor kalian, modal congor. Kita minta dalilnya. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tunjuk dalilnya. Kalau cuma kayak gitu sudah 2000 tahun kalian begitu. Tanpa dalil. Yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu Simon. Petrus, yang kita minta itu Yesus. Dongok. Tidak ada Yesus mengaku anak Allah kecuali orang lain. Dari mulutnya sendiri nggak pernah dia mengatakan itu. Ayo teman-teman yang bisa menjelaskan, kita mau ikuti Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang harus kita? Iya. Ini saya mau tanya Bang Juma. Saya mau tanya dan saya harus membuktikan Bang Juma. Bang Juma kan percaya pada Muhammad dan Allahnya. Iya dong, ya kan? Pasti. Iya pasti, Tuhannya. Iya. Bang Juma punya kepercayaan tersendiri. Berarti harus ada pembuktian. Kita harus mencoba bahwa Bang Juma itu punya Tuhan ada. Muhammad pasti ada. Sekarang Bang Juma harus buktikan. Kita doa sama-sama, kita doa bersama-sama ke orang sakit. Kami dengan kaibunya keyakinan, kekristenan. Kita doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama. Tuhan siapa yang enggak usah gitu, salah begitu, salah polanya gitu, enggak salah. Kamu percaya nggak kalau orang Hindu juga bisa melakukan hal seperti itu? Juma, sekarang begini Juma. Orang Buddha juga kita pernah. Harus buktikan Tuhan itu ada. Sekarang begini aja, saudara, begini. Sudah kalau kamu ngotot ya kamu dibawa. Ngapain kau ngotot di sini tanpa ilmu? Kamu dibawa, bodoh amat, doae. Lu siapa rupanya? Di sini ruang edukasi, bukan ruang penjajahan, memaksakan kehendak. Jangan bawa-bawa tabiat majikan kalian ke sini. Ya,
Ini ruang edukasi. Bagus-bagus saya tidak suruh buka kamera. Oke? Bagus-bagus kalian ngumpet sambil tidur. Kalau saya suruh buka kamera kan payah nanti kalian. Tidak seperti di komal-komal lain wajib buka kamera. Sini nggak perlu buka kamera. Karena saya tidak butuhkan tampang wajah kalian. Saya butuhkan ini, kalian ini yang kubutuhkan. Bukan muka kalian yang kubutuhkan. Ajakan di Kristen, ajakannya itu amanat agung. Apa itu amanat? Perintah yang harus dijalankan. Kalau tidak berdosa, itu amanah. Amanah agung, katanya perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tidak dijalankan, ya dosa toh. Maka supaya kalian tidak berdosa, kalian harus menjadikan kami menjadi pengikut Kristus. Wajib. Namun sayangnya, di Islam itu tidak seperti di kalian. Di Islam itu wajib mengetahui segala sesuatunya, baru mengikuti. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Harus pakai ilmu. Nggak boleh tidak. Gitu loh. Pakai ilmu kita. Jangan pakai pemaksaan. Lu pikirin masih masa penjajahan majikan loh, Belanda. Enggak lagi, udah merdeka kami. Di mana Yesus kata aku anak Allah? Ya, di mana dalilnya? 46. Yohanes berapa? Yohanes. Coba kamu bacakan. 6. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 10 ayat 36. 10 ayat 36. Coba kamu bacakan sama saya. Silakan. Silakan. Aku anak Allah, Yesus berkata. Nah, selesai ke rumah. Enggak, di mana? Itu tuduhan. Hei, saudara. Itu tuduhan. Itu tuduhannya. Tuduhan orang-orang Yahudi. Perkataan Yesus. Itu tuduhan orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu berkata kalau dia itu adalah anak Allah. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Di mana? Di mana? Itu dengar. Di situ dia tidak mengatakan. Dengar. Di situ dia tidak mengatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, baca. Dia sedang dengar. Dia sedang dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Tuh ayat. Dengarkan. Iya, saya tahu. Saya hafal malah dalilmu. Iya, Itu makanan saya. Itu dimulai dari data nomor 34. Karena membahas tuduhan. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kamu adalah Allah. Itu kata Yesus. Baca nomor 34-nya. 10 ayat 36. Baca nomor 34-nya. Itu pengakuan Yesusnya. Itu pengakuan Yesus. Itu anak Allah. Itu tuduhan. Baca nomor 34. Yesus yang kata. Udah, kamu di bawah dulu, saya jelaskan habis itu kau naik lagi. Macet kau. Kamu di bawah. Ah, gini teman-teman. Jadi penyembah Kristus tadi, makhluk padang gurun tadi itu, dia mencoba untuk menipu dengan mengatakan Yohanes 10 nomor 36. Tidak begitu. Bukan begitu. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi ketika Yesus ingin dilempari batu. Apa kata orang Yahudi? Kamu ini adalah seorang manusia, hanya seorang manusia, tetapi kamu menghujat Allah. Kamu hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian bantah nomor 34. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh berkata, akulah Allah. Bukan aku anak Allah, tapi akulah Allah, bukan anak Allah. Yang saya tanya, mana perkataan Yesus? Nah, jika demikian, apa sebabnya engkau mengatakan saya menghujat? Masihkah kau mengatakan aku menghujat?
Sebab saya ini adalah orang yang diperintahkan, yang diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan firman. Apakah saya ini masih menghujat karena aku berkata aku adalah anak Allah? Itu klarifikasi Yesus. Dia tidak mengatakan, hei saudara-saudara, aku ini adalah anak Allah. Tidak. Dia tidak sedang menjelaskan itu. Dia sedang klarifikasi tentang tuduhan Yahudi. Begitu saudara-saudaraku. Sedangkan yang saya minta adalah pengakuan status dari Yesus tentang aku ini adalah anak Allah. Ada? Nggak ada. Itu cuman klarifikasi terhadap tuduhan Yahudi yang ingin melemparinya batu. Makanya baca di data nomor 34. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi pakai ini. Diskusi dengan Bang Suma. Mohon Kristen, kalau saudara tidak bawa akal, tolong pinjam di Pegadaian dulu. Mana tahu di sana ada akal yang bisa dipinjam dulu dari Pegadaian. Saya butuh Kristen yang punya akal. Ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kalimantan Bang, Muslim juga Bang, mau support Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Saudara-saudara ya, jadi sekali lagi tidak ada ucapan Yesus, pengakuan Yesus untuk mengatakan dirinya aku adalah anak Allah. Enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Itu ucapan orang yang Yesus klarifikasi. Sampai Yesus ingin dilempari batu, ketepak. Nah, gitu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan? Karena dia takut dilempari batu. Oh, masa sih? Yang benar nih. Belajar lagi yang tadi ya. Oke, saudara, kembali kepada tema. Kalian mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kami ikuti? Bisa dijelaskan? Karena kaidah di agama Islam itu wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu. Assalamualaikum. Kami harus tahu ilmunya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Senang rasanya ini bisa bicara. Ya gimana Bang? Maksudnya? Terus? Udah turun. Mati dia. Menghilang saudara kita, teman-teman. Halo, selamat siang saudara Ardi. Ya, selamat siang Bang Juma. Iya, dari sekte mana Bang? Saya dari Kristen Bang. Iya, Kristen mana saudaraku? Kristen Protestan. Protestan. Maksudnya gini tadi Bang, Abang kan ada pernah beberapa memberikan statement melalui dari ayat Alkitab kita itu. Seringkali Abang mempelintir bahkan membuat kata-kata itu nggak sesuai dari yang ditulis di dalam Alkitab. Iya. Secara begitu juga Lai. Abang sadar nggak itu Bang? Begitu juga Lai. Tidak sesuai dengan original teks. Dia asal terjemah saja. Siapa yang membilang asal terjemah saja? Ya buktinya, yang mana yang betul terjemahannya? Terjemahan siapa Bang? Terjemahan Lai. Terjemahan lain yang mana? Tunjukkan, jangan cuma hanya asal ngomong aja Bang Juma. Contoh, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Bisa Anda buka? Kisah Para Rasul 9:22. Sebentar ya Bang. Kita di sini kan diskusi ya Bang ya. Betul. Pakai akal tapi ya Bang ya. Jangan sampai lupa akal. Jangan samakan di gereja dengan di depan Bang Suma. Ya terserah, nggak masalah Bang. Intinya aku tetap ya kalau di gereja kan tidak pakai akal orang kalau masuk di situ, pakai sendal. Siapa membilang? Ya itu fakta. Kok masuk di gereja kalian nyembah siapa? Faktanya. Jangan asal di gereja nyembah siapa Bang? Di gereja nyembah siapa? Di gereja nyembah siapa? Ya, kami tetap menyembah Yesus Kristus. Nah itu, Yesus Kristus yang mana yang Anda sembah? Gak mungkin kan aku kasih tahu sama orang yang seperti dirimu. Gak akan rahasia nih Yesus Kristus yang makhluk roh itu ya, yang di padang gurun itu. Yang mengucapkan tadi itu
tentang ya? masalah batu Yesus tadi. Kristus yang mana? Gimana orang yang batu tadi itu? kok Yesus bilang- Kristus Jadi yang kalau misalnya mana orang yang misalnya kamu nggak sanggup sembah? punya duit untuk ke Arab Saudi sana, berarti dosanya Yesus nggak Kristus yang mana yang kamu sembah? Gak usah emosi, santai aja. Udah buka kitabmu itu. Tahu yang harusnya yang emosi kok mati-matikan Kisah kok Para Rasul menyebutkan di sini. 9 nomor 22, Dasar memang silakan. si bodoh yang malang memang kau itu. Otakmu itu pakai otakmu. Iya. Ya udah. Baca Jadi Kisah jangan Para Rasul ngomong 9 nomor 22. Baca Kisah Rasul 9 nomor 22, anakku. Jangan ngotot. Silakan. Baca dulu, baca. Baca, Dek. Adek. Adekku. Usah kau mati-matikan, nggak usah kau ini kan mute gitu. Cuma tangan kau itu kotor, biar kau tahu. Sama kayak otak kau itu Baca nggak Kisah Para berjalan. Rasul 9. Kisah Nggak usah, Para Rasul ngapain aku 9 nomor 22. membacakan itu sama orang bego seperti dirimu. Kamu datang di sini maki-maki kayak Belanda penjajah Bukan masalah kau majikanmu. mati, biar kau tahu. Itu aja, pakai otakmu. Kayak Belanda. Jangan mentang-mentang agamamu agama penjajah. Kau naik di rumahnya orang Agamamu yang maki-maki. harusnya kau itu yang sadar. Kalau memang ini, kau mau ini rumah mengajarin saya, orang itu ini nggak rumah saya seperti kok ini. naik sini ngamuk-ngamuk, Bodoh, maki-maki. Jangan bawa mental penjajah di sini, bos. Jangan. Kami tahu kok. Ya kami tahu agamamu itu diajarkan oleh penjajah masuk Nusantara, tapi jangan juga masih dipakai tabiat kayak gitu, janganlah. Indonesia sudah merdeka, kami sudah mengusir majikan kalian, jadi jangan lagi panas-panasan, maki-makian, nggak usah, santai aja. Nah, untuk kamu yang tadi kamu ingin tahu kesalahan lembaga Bibelmu itu, buka tadi Kisah Para Wartawan 9 nomor 22. Kau cari nama Yesus di situ kalau ada di original teksnya. Ya. Kalau kamu temukan nama Yesus di original teksnya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22, silakan kau gunting biji pelermu, jadikan kalung kalau kamu temukan. Mudah-mudahan kau tidak temukan supaya biji pelermu tidak menggantung di leher. Ya, karena kalau kau temukan, silakan kau ambil gunting biji sakarmu itu jadikan induk kalung, gantung di lehermu. Foto, viralkan. Karena tidak akan Anda temukan nama Yesus di situ, tapi muncul di Lembaga Bibel Indonesia nama Yesus. Itulah bukti salah satu dari sekian banyak kesalahan. Lawang orang Kristen sendiri mengaku kok ada 6.000 kesalahan di dalam Bibel. Jangan emosi ya, santai aja. Halo saudara Indra Honestiawan. Halo. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya. Siap. Saya cuman mau nyampaikan pandangan saya ini Bang. Oten kan sering bawa Bukan saya. Tangan saya di sini. Saya tidak mungkin 3 tangan. Maafkan kawan ya. Nanti mungkin sesi terakhir kita akan diskusi pelan-pelan. Lengkang kangkung, Sutejo makan kangkung, sarapan sendal jepit, emaknya juga digoreng. Alamak, Sutejo. Kawan, dibuka, mulutnya dibuka, mulut dibuka, nggak ada suaranya, mulutnya Bang, dibuka Bang, mulut, gitu, mulutnya dibuka. Susah kali lah abangku ini. Mulutnya dibuka Bang, mulut. Gitu. Bilang dulu. Nah, wes. Enak ini. Itu baru. Enak ini. Ngomong pecel lele. Sedang ngomong. Gimana Bang? Ngomong
Kami ngomong sing penak. Kami ingin bertanya, Bang. Ingin jadi Sutejo. Wong Sutejo itu kan bukan lagi hamba Tuhan toh, tetapi anak-anak Kristus toh. Nah, ada perintah di dalam Matius 28 untuk menjadi pengikut Kristus. Ya toh? Nah, kami umat Islam ingin tahu. Jadi pengikut Kristus, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang harus kita ikutin? Mama dibuka lagi mulutnya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti itu Kristus yang mana? Hah? Garuda Pancasila. Pancasila. Hah? 5 dasar Pancasila. Apa sih abang ini ah? Suaranya dikerasin dikit kenapa? Suaranya dikerasin. Anaknya Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Masa kita harus nyembah manusia, abangku? Gimana sih ah? Janganlah. Itu manusia super. Manusia super itu Manusia Superman, Superboy, Satria Baja Hitam. Wah, manusia super. Manusia langit itu, Bang. Iya, sekarang manusia langit oh lahirnya di bumi gitu. Manusia langit itu kalau dia turun ke bumi, jadi manusia dia. Iya. Nah, itu manusia langit. Ini orang keluar dari bekas rumahnya makan jengkol kok. Dibilangnya dari langit gitu. Mas. Beda dengan jalur kita, Bang, itu. Bang, mulanya dia disembah. Iya, tapi dia manusia. Masa kita harus nyembah manusia? Nah, memang itu keyakinannya. Kalau saya suruh menyembah kalau saya disuruh menyembah Bang Zuma manusia dari bumi. Bagaimana? Lah, sekarang yang memerintahkan sampean nyembah manusia Yesus itu siapa? Ya, keyakinan pribadi, Bang, dengan pembaca Alkitab, membaca sejarah. Keyakinan pribadi, kirain perintah Yesus. Salah. Mari kita kaji, apakah itu keyakinan pribadi atau itu adalah bisikan dari makhluk gaib? Wah, kita bahas. mulai gawe. Loh. Ajarlah mereka, perintah Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada makhluk roh yang memerintahkan kalian menyembahnya. Itulah yang kalian katakan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang membisikkan kalian untuk menyembah kepada Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan. Anda mengatakan itu kalau roh dari setan kita bisa baik begini, bisa tertawa dengan abang, nggak marah-marah. Apanya yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Apa yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Makan babi kok baik? Tidak bersunat kok baik? Menyembah Kristus kok baik? Siapa yang ngajarin itu semua? Yesus tidak pernah ngajarin itu. Anak Maria nggak pernah ngajarin itu. Itulah, Bang, sempurnanya Kristen, Bang. Alah. Jadi kesimpulannya, karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, maka yang mengajarkan itu adalah makhluk roh. Betul? Ya. Tapi makhluk roh yang mengajarkan orang Kristen menyembah Kristus. Betul? Ya. Gitu. Jadi anak Maria tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi penyembahnya, tetapi makhluk roh mengajarkan kemudian untuk menyembahnya. Pertanyaan saya kepada sampean, iblis dengan roh bedanya apa? Bedanya itu, kalau iblis itu jahat, suka maki-maki. Kalau roh itu baik, sabar, lemah gitu. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan roh iblis itu jahat, suka maki-maki, coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca.
Nggak nggo kitab aku. Walah. Jadi aduh. Di situ iblis. Karo ning kene kitabe. Alamak. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 ada iblis yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Ada. Baca. Tak golekane kitabe sik. Tak golekane sik. Ambil, habis itu bakar. Nggak berfungsi ternyata. Lah, nggak berfungsi, faktanya Anda tak tahu. Nah, iki kitab suci ku iki. Kitab yang dianggap suci, ayo. Suci kayaknya sih. Oh iya, kitab yang dianggap suci, bukan kitab suci itu. Baca. Apa? Kisah Para Rasul 16. Ayat berapa? 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat Jangkrik. Orang udah bilang 16 masih nanya. Ayat piro? 16. Pasale 16. Pasal 16 kucluk. Sabar. Ya sabar, sabar. Udah sabar ini, udah sabar kali pun. Indah Ardiansa monitor, Dek. Indah Ardiansa di bawah, monitor dong. Oh, Bang Kian, naik dulu, Kang, naik dulu, Kang. Saya mau ibadah. Oh yes, ibadah saya gak situ berarti. Nah, baca dulu. Iya toh. Lajarnya harus ibadah, engkau terganggu. Iya, baca dulu. Paulus datang juga kemana? Ke mall? Ke Darling. Ke Darling. Itu meripatku, Bang. Aduh, betapa menderitanya anak Tuhan ini. Dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya salah seorang Yahudi. Ini baca apa orang gini? Baca apa? 16 ini. Kitab apa itu? Rasul Paulus. Kisah Para Rasul. Terus? Kisah Para Rasul 16. Pasal 1. 16. Tejo. Mau sampai kapan sampean gendeng kayak gini? Hah? Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Walah. Jangkrik. Ayo Dinda di situ, Dinda dilanjut di situ di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 itu iblis menyuarakan kalau Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu kan ajaran benar tuh, katanya iblis tidak mengajarkan kebaikan tadi. Ya. Diganjal ya, Dinda ya. Saya ibadah dulu ya. Siap abangku. Gak bisa membaca nih. Pakai piring, kaca pembesar. Oh. Enggak iki lho. Sekali dia.
pakai center. Allahu Akbar. Nanti kalau dia ngeyel di data itu, tunjukkan data Markus 5, ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Siap, Abang. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Siap, Bang. Setan ternyata mengajarkan baik. Kalau nyembah Yesus itu baik, berarti setan mengajarkan baik. Ibadah dulu ya. Ketika kami pergi ke Siap, tempat Abang. bayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai Suaranya itu lo lucu. Kayak suara nenek-nenek jangkrik tua. tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya benar, apanya yang salah? Ini loh sudah benar. Wis bener iki, enggak ada yang salah loh. Lah kok ilang kabeh? Ndang, yang salah apa nih? Yang salah tadi sampean katakan kalau iblis nggak ngajarin ajaran yang benar. Nah itu iblis merasuki orang tersebut lalu menyuarakan Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kok iblis ngajarin kayak gitu, piye toh?